Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuba Santi Fatimah dari program studi Agribisnis kelas 3E Politeknik Negeri Banyuwangi. Di sini saya akan menjawab soal UTS penanganan limbah hasil pertanian. Soal yang pertama yaitu terkait penanganan limbah untuk meminimalisir limbah yang dihasilkan, yaitu dengan 6R. 6R di sini adalah yang pertama, rating. Rating adalah memikirkan kembali. Maksud dari memikirkan kembali adalah dimana kita harus memikirkan kembali produk yang akan kita beli, seperti perlukah kita membeli barang tersebut, seperti air minum dalam kemasan plastik. Itu kan kita bisa mendapatkan air minum di rumah, atau kalau tidak kepepet kita bisa memasak sendiri. Kalau kepepet kita bisa membeli air kemasan dari plastik. Itu pun harus dikurangi karena dapat menambah lagi limbah plastik. 6R yang kedua yaitu reduce. Reduce atau kurangi pemakaian. Kurangi pemakaian di sini kita harus mengurangi pemakaian dalam skala kemasan produk yang kecil-kecil seperti sachet, dimana kalau kita membeli, contohnya kalau kita membeli produk sampo, lebih baik kita membeli produk yang kemasan botol plastik dan itu bisa kita isi ulang lagi dengan kemasan pouch daripada kita membeli yang sachet. Kita bisa memakai kemasan yang sachet untuk kebutuhan mendesak seperti bepergian. Yang ketiga yaitu reuse. Reuse adalah pemakaian kembali, dimana kalau kita bepergian lebih baik kita membawa botol sendiri, botol yang bisa diisi ulang, bukan kita harus membeli air mineral dalam kemasan plastik. Itu kan lebih membuat limbah plastik lebih banyak lagi. R yang keempat yaitu root. Root adalah melakukan pembusukan untuk sampah. Pembusukan untuk sampah di sini maksudnya jika kita ada sampah seperti dari tanaman, kita memiliki tanaman rambutan dan itu kan akan menggugurkan daun. Nah, daun tersebut daripada kita bakar dan menyebabkan polusi, lebih baik daun tersebut kita pendam bersama dengan tanah dan dijadikan untuk pupuk kompos. Itu akan lebih berguna daripada kita bakar seperti biasa. Kompos juga bisa digunakan menjadi pupuk tumbuhan. Itu akan membuat keuntungan sendiri bagi kita daripada kita bakar. R yang kelima yaitu recycle. Recycle adalah mendaur ulang. Contohnya kalau kita membeli air minum dalam kemasan plastik, kita bisa menggunakan plastik tersebut untuk dijadikan pot. Itu adalah kita daur ulang plastik tersebut dijadikan pot bunga. Itu lebih bermanfaat daripada kita membuangnya atau membakarnya begitu saja, karena itu akan menyebabkan limbah yang baru. Jadi kita bisa menggunakan bekas botol air minum itu sebagai pot bunga. Yang terakhir adalah responsible disposal, yang artinya pembuangan yang bertanggung jawab. Maksudnya gimana? Pembuangan yang bertanggung jawab adalah ini yang biasa dilakukan untuk perusahaan besar seperti pabrik besar. Mereka cenderung menghasilkan limbah yang lebih banyak, dan ada perusahaan besar yang menyalahgunakan tersebut untuk membuang limbah sembarangan, seperti dibuang ke sungai, dibuang ke laut. Itu kan akan membuat biota yang ada di dalam air akan tercemar, seperti itu. Nah, pembuangan yang bertanggung jawab adalah harusnya perusahaan tersebut bisa meminimalisir limbah yang dihasilkan, seperti limbah tersebut bisa digunakan kembali, atau kalau memang tidak bisa digunakan kembali, harusnya pabrik mempunyai tempat sendiri untuk menampung limbah tersebut dan menguraikan limbah tersebut. Soal yang kedua yaitu tahapan-tahapan dalam proses audit sistem produksi bersih. Nah, di sini ada 6 tahapan. Yang pertama adalah tahap perencanaan dan organisasi. Pada tahap pertama yaitu perencanaan dan organisasi. Perencanaan sendiri untuk strategi produksi bersih ini harus direncanakan dengan matang. Yang kedua adalah pengkajian. Pengkajian ini dilakukan seperti penelitian terlebih dahulu. Pengkajian ini dilakukan agar produksi bersih bisa berjalan lancar dan tidak merugikan pihak
pihak yang lain. Ketiga adalah identifikasi. Identifikasi ini dilakukan agar produk teridentifikasi apakah produk nanti layak. Keempat adalah analisa kelayakan. Nah, analisa kelayakan ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana produk itu layak diperdagangkan atau produk itu layak diproduksi atau tidak. Kelima yaitu penerapan dan pemantauan. Penerapan dan pemantauan di sini dilakukan agar untuk menerapkan produksi bersih tersebut apakah berjalan dengan baik atau tidak, dan pemantauan ini dilakukan untuk melihat kelanjutannya nanti. Jika dipantau baik maka produksi ini akan diproduksi lagi. Yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam tahapan 1-5, di mana tahapan 1-5 kalau ada kekurangan akan diperbaiki pada tahap yang terakhir, yaitu perbaikan berkelanjutan, seperti kalau kita melakukan evaluasi. Jadi perbaikan berkelanjutan ini merupakan evaluasi dari tahapan 1-5 agar produksi ini lebih baik lagi. Soal yang ketiga yaitu keterkaitan, di mana UMKM masih banyak menyalahgunakan dan mereka tidak mengerti seperti apa pengolahan limbah tersebut. Dan di soalnya, kalau saya ditunjuk menjadi Menteri Perindustrian, apa yang akan saya lakukan? Yang akan saya lakukan adalah untuk mengidentifikasi semua jenis UMKM dan melakukan education. Oleh sebab itu, perlu adanya edukasi kepada UMKM kecil yang harus dilakukan edukasi dini agar mereka bisa meminimalisir penggunaan limbah dari UMKM mereka sendiri. Semoga jawaban UAS saya sesuai dan dapat memenuhi kriteria penilaian dari Bapak dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.